Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya masih tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah anak-anak hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupah. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia masih tema 3, yaitu tentang peristiwa daur air atau siklus air. Nah, sebelum kita melanjutkan, seperti biasa marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk keberkahan pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak mengetahui daur atau siklus air. Ya, anak-anak pasti tahu dong betapa pentingnya air ya. Kita semuanya tidak bisa hidup tanpa air. Nih, karena air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, makhluk hidup di bumi ini tidak akan bertahan hidup. Air di bumi mengalami siklus air sehingga air tetap ada. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih siklus air itu. Nah, di sini ada video tentang siklus air. Silahkan sekarang anak-anak simak, perhatikan dengan baik ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus.
Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Nah, itu anak-anak tadi video tentang siklus air ya. Jadi, air itu akan berputar terus ya, akan mengalami siklus sehingga tidak habis. Nah, tadi dari video tadi yang pertama nih kita akan mengalami nih asalnya air laut ya. Air laut. Air laut itu menguap. Nah, penguapan disebut evaporasi. Nah, setelah evaporasi penguapan, maka kemudian akan membentuk awan dan menjadi titik-titik air, kemudian mengembun, disebut kondensasi. Nanti kondensasi kemudian menjadi awan hitam, mendung, terbawa angin, akhirnya akan jatuh titik-titik air tersebut ke bumi yang disebut presipitasi atau hujan. Mengalir lagi air lautnya ke sungai air hujannya, kemudian ke laut, maka akan berputar sehingga air tetap ada. Nah, itulah anak-anak siklus air atau daur air. Mudah-mudahan anak-anak paham ya dan tetap menjaga lingkungannya. Terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya silakan anak-anak buka buku siswanya halaman 218 dan 219, kemudian dikerjakan latihannya. Terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat belajarnya di rumah dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.